يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. Misalnya beliau dalam hal ikhfa misalnya itu kan ada hal-hal yang kadang nggak guna, nggak guna, atau mungkin matnya yang tidak rapi. Tapi itu kan secara zahir ya, secara zahir. Maka saya sendiri setelah mendengar beliau menyimak gitu, bahkan bukan hanya di Istiqlal ya, sempat di Masjid Agung Surabaya, Masjid Al-Akbar Surabaya juga kita menyimak juga beliau jadi imam di sana juga. Saya nggak berani komentar gitu ya, mungkin ilmu kita mungkin nggak nyampe lah gitu. Tapi secara ilmu tajwid itu bermasalah ya, itu bermasalah. Cerdas Cerita Daeng Syawal. Mau umroh bareng Daeng? Atau mau kerjasama dengan Daeng? Hubungi nomor di bawah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, jumpa lagi bersama Daeng Syawal Mubarak di channel Daeng Syawal. Dan teman-teman, alhamdulillah kali ini kita bersama sahabat kami, guru kami, Ustadz Daeng Saharudin Mangasa. Daeng juga beliau ya, dari Sulawesi, Jeneponto, Masya Allah. Nah, insya Allah sekarang kita lagi mau bahas tentang fenomena, dia bilang fenomena juga ya Ustaz ya, bisa dikata fenomena yang lagi viral di media sosial ya, jadi perbincangan dan termasuk di YouTube beliau juga rame. YouTube Ustadz itu apa tulisannya Ustadz? Saharudin Channel. Saharudin Channel. Nah, silakan teman-teman jangan lupa like, share, and subscribe channel kita. Nah, teman-teman, kemarin itu ketika Habib Umar bin Hafiz datang ke Indonesia, salah satunya titiknya itu di Masjid Istiqlal ya, masjid terbesar di Asia Tenggara. Nah, beliau saat itu imam Ustaz ya, imam subuh di 3 hari berturut-turut, Ahad subuh, Senin subuh sama Selasa subuh. Nah, itu lagi rame itu di media sosial, di TikTok kah, di YouTube kah, ada pro kontra dari para muhibbin ataupun ini ada macam-macam Ustaz. Nah, kita lagi mau ya bincang-bincang aja Ustaz ya. Ya. Nah, gimana kira-kira tanggapan kita ini selaku yang ibaratnya ini ya bisa dibilang bidang kita juga, kita pelajari juga dulu waktu di kampus di perguruan tinggi ilmu Quran. Nah, itu seperti apa kita menyikapinya Ustaz? Karena ada yang keras juga nih. Ya, ada juga yang sangat cinta luar biasa. Nah, itu seperti apa? Iya. Mungkin dari tingkatan-tingkatannya mungkin dulu Ustaz. Ya, bagaimana itu? Ya, emang itu lagi rame ya. Sampai sekarang masih terus diperbincangkan. Padahal beliau sudah di Yaman. Kita di sini masih ribet ya. Begini teman-teman. Ini dari pandangan saya ya. Pertama, bahwa ilmu itu luas. Jadi kita tidak bisa membatasi ilmu hanya yang kita pelajari saja. Jadi kita harus fair bahwa ilmu itu tidak terbatas. Artinya bisa saja kita punya ilmu tertentu yang kita nggak tahu tapi orang lain tahu. Apalagi ini kita memperbincangkan atau kita menyoal seorang ulama besar. Gitu ya. Harus mungkin wali min auliya'illahi ta'ala. Itu satu hal. Yang kedua, beliau kan lagi mimpin sholat atau jadi imam. Nah, jadi imam kan yang dipersoalkan itu bukan hanya dari segi bacaan ya, tapi banyak hal. Jadi menjadi imam itu bukan hanya karena
fasih atau karena hafal Quran, tapi banyak sekali hal-hal yang lain yang menjadi unsur, misalnya faqih, paham tentang ilmu, atau dari segi umur, dari segi macam-macam fadilah-fadilah yang lain. Nah, ini harus kita pahami dari awal, sehingga kalau kita melihat atau mendengar sesuatu yang menurut kita dalam tanda kutip nggak sesuai, kita nggak buru-buru menyalahkan, nggak buru-buru membenci ya. Tapi itu dari satu sisi ya. Tapi dari satu sisi yang lain, kita tidak boleh juga berdasarkan dari video beliau lalu kita mengingkari ilmu, teman-teman. Ilmu yang kita maksud di sini adalah ilmu tajwid misalnya. Jadi kalau ada misalnya teman-teman yang kontra atau mungkin yang ya mungkin boleh dikatakan mengoreksi atau mengkritik, ini juga kita tidak boleh anti gitu. Tidak boleh, oh jangan kamu mengkritik Habib Umar, beliau ilmunya sudah tinggi. Ini ya boleh-boleh saja dia mengkritik karena berdasarkan ilmu tajwid yang secara zahir beliau memang, ya mohon maaf ya kalau di channel saya itu saya sudah sebenarnya terpaksa sih, saya terpaksa membongkar sisi-sisi yang bacaan beliau itu secara zahir atau dalam perspektif ilmu tajwid, ilmu tajwid itu bermasalah. Misalnya saja beliau, kalau kita dengar, coba teman-teman bisa dicari di YouTube kan banyak. Misalnya beliau dalam hal ikhfa misalnya, itu kan ada hal-hal yang kadang nggak guna, atau mungkin matnya yang tidak rapi. Tapi itu kan secara zahir ya, secara zahir. Maka saya sendiri setelah mendengar beliau, menyimak gitu, bahkan bukan hanya di Istiqlal ya, sempat di Masjid Agung Surabaya, Masjid Al-Akbar Surabaya juga, kita menyimak juga beliau jadi imam di sana juga. Saya nggak berani komentar gitu ya, mungkin ilmu kita mungkin nggak nyampe lah gitu. Tapi secara ilmu tajwid itu bermasalah ya, itu bermasalah. Jadi kita netral saja, mungkin husnuzon lah kepada beliau ya. Tapi kalau ada yang mengkritik itu sah-sah saja, namanya ilmu tajwid, kalau ada yang salah ya salah. Kemudian saya menahan diri ya, nggak mau komentar. Cuma nah ini masalahnya di sini ya. Ada teman-teman yang berdasarkan bacaan beliau, itu saya sempat baca di statusnya ya, itu berkesimpulan, oh baca Quran itu nggak perlu tajwid loh, gitu. Nah ini parah ini. Nah itu, ini saya anggap ini masalah, salah karena buktinya Habib Umar bacanya nggak tajwid amat kok. Padahal sekelas ulama dunia ibaratnya. Itu menurut saya ini masalah, nggak bisa ya, karena ya mungkin saja beliau walaupun ulama ya, mungkin di satu sisi beliau ada kekurangan, itu bisa saja terjadi gitu. Bahkan ya di PTQ itu ya, Ustaz Awal mungkin sering juga mendengar dah. Itu kalau kita membahas tajwid, kalau ada dosen tajwid masuk, kita berdiskusi lah tentang tajwid, itu biasa mengkritik orang-orang besar itu sesuatu yang biasa ya, yang lumrah itu. Ada yang wah Imam Masjidil Haram itu begini, matnya begini. Dikritik itu biasa. Bahkan sekelas Kiai Muammar ZA itu kalau di PTQ itu sering dibully ya. Maaf saja ya, kadang-kadang ada jadi bahan pembicaraan gitu. Memang jadi, sangat seksi untuk dibicarakan. Jadi artinya kalau ada yang mengoreksi bacaan berdasarkan ilmu itu biasa gitu. Kita nggak usah terlalu baper lah gitu. Tapi kita juga tetap punya adab gitu. Nah, ini yang kritik ini kan banyak yang terlalu ini frontal juga. Ada juga yang katanya ulama kok bacaannya gitu, dijelek-jelekin. Nah itu juga menurut saya nggak berlebihan lah, karena kita nggak tahu ya. Beliau itu kan ulama ya. Ada satu hal ya, ini mungkin agak melenceng ya dari tajwid. Di tasawuf itu ada hal-hal di mana kondisi seseorang yang punya makom lah gitu, seorang ulama itu sengaja tidak memperlihatkan yang bagus supaya menghindari pujian. Itu ada diri ya ibaratnya. Jadi beliau ya biasa aja, bahkan sengaja tanda kutip ya disalah-salahin, dijelek-jelekin itu demi menghindari ujian itu. Misalnya ada wali misalnya nggak pernah sholat jamaah, itu ada loh. Karena ya menghindari ujian itu ada, walaupun mungkin ya itu kan tingkatan wali, nggak perlu dibahas. Artinya kita harus itu secara batin, nggak secara. Jadi gitu ya. Jadi saya dalam hal ini ya pertengahan.
saya nggak mau berlebihan mengkritik beliau, menganggap salah ini, karena ya bisa saja beliau punya alasan yang lain gitu, atau mungkin ilmu beliau ada yang kita nggak nyampe gitu. Tapi kita juga nggak boleh menganggap bahwa ilmu tajwid gak penting. Ini juga berlebihan. Jadi dari dua sisi nggak boleh berlebihan membela beliau dalam hal mendustakan atau menghilangkan ilmu tajwid, menganggap, karena bagi kami ilmu tajwid itu bagian dari ulumul Quran yang dijaga oleh para ulama gitu, yang diriwayatkan. Bahkan dalam Muqaddimah Ibnul Jazari kan disebutkan wal akhdhu bit tajwidi hatmul lazim, itu membaca Quran dengan tajwid itu harus lazim ya, wajib bahkan. Malam yujawidil Qur'ana asim, siapa yang baca Quran tanpa tajwid itu berdosa. Itu sampai begitu. Jadi kita nggak boleh merendahkan tajwid hanya lantaran kita menyimak bacaan beliau bermasalah. Artinya itu nggak boleh menjadi dalil. Nggak bisa, karena dalil. Mungkin beliau ada hal lain, ada kondisi tertentu yang beliau bisa seperti itu, atau mungkin beliau memang lalai, atau mungkin disengaja, kita nggak tahu gitu. Jadi ilmu tajwid tetap ilmu, nggak boleh hanya karena dengan bacaan seorang tokoh lalu kita meremehkan ilmu itu. Tapi kita juga tetap harus hormat, ta'zim kepada beliau, karena kita nggak tahu alasannya apa. Saya kira gitu ya. Tapi kalau kita bersandar kepada syarat-syarat sahnya untuk menjadi seorang imam, itu bagaimana, Ustaz? Ibaratnya sangat mumpuni berarti, atau apakah biasa-biasa aja atau gimana, Ustaz?